salam kebinekaan, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, salam kekerabatan bagi rekan-rekan serumpun dari Tanah Batak, Bumi Tapanuli. Saya Frans Sihombing, jurnalis dari Harian Sinar Indonesia Baru, Medan. Satu media yang eksis selama ini mengangkat, meliput nilai-nilai kepahlawanan, nilai-nilai heroisme dari Raja Singhamaraja ke-12. Khususnya ketika sekarang ini kita sedang memperingati 114 tahun wafatnya Raja Singhamaraja ke-12. Bagi saya selaku jurnalis, ada nilai-nilai khusus yang terkandung di dalam atau dari perjuangan Raja Singhamaraja ke-12, sebagaimana nilai-nilai khusus yang terkandung yang diungkap oleh para tokoh lain, pakar-pakar lain dari kalangan lintas profesi. Saya sebagai jurnalis sangat tertarik dari sejumlah atau beberapa nilai-nilai dan misi jurnalistik atau terkait dengan jurnalistik dalam kegiatan perjuangan Raja Singhamaraja ke-12. Dalam catatan saya ada 3 nilai yang terkandung, tapi dalam kesempatan ini saya ungkap 2 pointer yang sangat inspiratif. Ketika itu misalnya Raja Singhamaraja mengalami atau dalam situasi puncak masa peperangan di antara tahun 1989 hingga 1906, sebagaimana terungkap di dalam buku Au Singhamaraja karangan Walter Bonar Sijabat di halaman 87, hingga seterusnya. Bagi saya jurnalis, saya sebutkan itu dengan istilah jurnalisme hatoban. Ki Singhamaraja ketika itu dalam perjalanannya, tradisinya keliling kampung, baik itu ketika patroli maupun hanya untuk keliling bertegur sapa dengan masyarakat, selalu menyempatkan diri untuk bertanya, menyapa dan menyinggahi rumah-rumah warga, khususnya rumah-rumah rakyat Batak yang miskin. Apa yang kau alami, apa yang sedang terjadi padamu? Dan ketika itu banyak rakyat Batak yang sedang dipasung oleh Belanda. Nah, saya menangkap ada satu model jurnalistik yang diterapkan Raja Singhamaraja untuk mengetahui apa yang terjadi. Raja Singhamaraja kepada masyarakat bertanya, apa yang terjadi? Sudah berapa lama dia dipasung? Kenapa dipasung? Siapa yang memasung? Ditanya itu kepada rakyatnya, yang terakhir secara kesimpulan ringkas didapatkan bahwa itu dilakukan oleh pihak Belanda. Kemudian pihak Raja Singhamaraja ke-12 mengambil kebijakan untuk mengantisipasi, membantu para yang dipasung ini yang disebut dengan budak, budak atau para pekerja paksa yang dulunya disebut dengan hatoban, semacam buruh yang dipekerjakan secara paksa oleh kalangan koloni dan tentara Belanda yang mungkin karena dia tidak membayar upeti, mungkin juga karena kedapatan atau ketangkap basah melakukan satu perbuatan jahat atau perbuatan asusila yang menurut pihak Belanda wajib dihukum dengan 3 macam: hukuman siksa badan, hukuman rajam, bahkan sehingga tembak mati. Mengetahui hal ini, si Raja Singhamaraja kemudian bertanya, apa hukuman jatuhkan Belanda sama kau? Ada yang menyatakan rajam, ada yang menyatakan siksa badan, ada yang menyatakan akan ditembak mati. Kemudian sang raja melakukan diplomasi, sehingga diambil satu keputusan dan kebijakan, saya yang akan membayar dendamu. Sehingga buruh-buruh atau budak-budak atau hatoban yang ditawan itu dibebaskan dengan cara hanya hukum denda. Dia ambil 2 opsi. Raja Singhamaraja ke-12 membayar penuh denda bagi warga yang betul-betul miskin, sehingga dia bisa bebas dari hukuman pasung atau hukuman sandera, atau Raja Singhamaraja ke-12 menganjurkan bayar seberapa kau mampu kepada rakyat atau warga yang kebetulan mampu, yang ketika itu istilahnya semacam petani sukses di zaman sekarang. Karena banyak petani yang sukses dalam cerita ini, maka Belanda sering meminta upeti ketika setiap panen. Nah, yang kedua, itu ada kisah yang saya sebutkan dia, yang namanya dengan jurnalisme merdenggan. Nah, ternyata Raja Singhamaraja ke-12 ini
selain dia merupakan raja yang berkuasa, ternyata juga dia seorang yang bisa dibilang raja yang suka berkomunikasi, suka berkorespondensi, suka berkoordinasi dan berkonfirmasi. Ya, ketika itu pula di zaman satu masa yang namanya Perang Toba, sebagaimana diungkap dalam buku Aus Sissinga Meraja, khususnya di halaman 242 dan 243, ada satu rencana resmi, ya, ada satu rencana resmi dari Raja Singamaraja untuk menjalin hubungan baik dengan pihak Belanda atas tawaran Raja Belanda sendiri. Nah, atas tawaran Raja Belanda. Kemudian mereka melakukan konfirmasi. Dalam hal ini Raja Singamaraja ke-12 mengutus timnya. Nah, tim jurnalisnya atau tim konfirmatornya, ya, itu disebut dengan Trio Tuntung, ya, terdiri dari Raja Tuntung, Opu Tahilan, dan Opu Polhas, ya, untuk melakukan konfirmasi dan korespondensi kepada pihak Singamaraja yang diwakili ketika itu timnya dipimpin oleh Letnan L. Van Vuren. Letnan L. Van Vuren ini jelas diungkapkan dalam Kisah Meraja halaman 242-243. Berkali-kali mereka melakukan konfirmasi. Sang raja bertanya kepada pihak Belanda melalui utusannya, benarkah saudara-saudara akan datang ke tempat kami, berkunjung ke tempat kami dalam rangka silaturahmi? Benarkah kalian akan datang tanpa membawa senjata, tanpa membawa bedil? Kemudian dibalas lagi dari pihak sana, benar, kami akan datang dengan damai, ya, tanpa senjata, tanpa bedil dan lain sebagainya. Kami hanya datang untuk bersilaturahmi walaupun kami datang dengan berseragam pasukan. Tapi ternyata Raja Singamaraja 12 sebagai orang cerdas kembali menelusuri janji-janji itu, kesepakatan itu. Dia utus lagi tim intelijennya, dia utus lagi dengan gaya seorang jurnalis, investigasi dulu ke sana. Sejauh mana kebenarannya? Diinvestigasi di berbagai penjuru dari segala pihak, ya, untuk melakukan cross check menjelang hari H supaya terbukti benarkah Belanda mau melakukan hubungan kemitraan itu, ya, sampai ada semacam perikop judul di dalam buku dalam Waterbono Jabat itu disebutkan dengan upaya Raja Singamaraja ke-12 untuk menjalin hubungan baik dengan pihak Belanda, ya. Tapi ternyata menjelang hari H Raja Singamaraja ke-12 sudah mendengar hembusan-hembusan yang tidak enak. Akan terjadi semacam, katakanlah dulu, pengingkaran janji, ya. Dan betul ternyata menjelang hari H itu serdadu Belanda ternyata tiba-tiba muncul bersama pasukannya, bersama senjatanya, dan sudah menembaki sekitar kampung. Sudah menembaki sekitar kampung sebagaimana dengan diungkapkan dalam kisah ini. Sang raja kembali bertanya, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kenapa bisa begini? Nah, kemudian dengan cerdas Raja Singamaraja ke-12 membisikkan pasukannya supaya jangan makin banyak orang yang menjadi korban tembakan nyasar, tembakan liar di kampung ini. Mari kita menghindar, ya, mari kita menghindar. Maka raja bersama panglulu balangnya, bersama pasukannya, ya, berangkat atau keluar hijrah, namanya ada satu hutan namanya di daerah itu hutan Peraja. Di satu pihak memang ini sempat menjadi semacam pro kontra di publik, ya, apakah ini disebut dengan Peraja Tarutung atau Peraja Dairi. Tapi karena di situ dikaitkan ada hutan Sionom Hudud, berarti memang ini maksudnya hutan Peraja Dairi, tempat di mana raja tempo hari mendapatkan satu musibah menjelang hari akhirnya di 17 Juni 1907. Ketika itu rupanya sudah bocor melalui intelijen Belanda yang namanya Letnan Eipers, sudah bocor upaya informasi ke jaringan intelijen, ke jaringan investigatornya Singamaraja, bahwa ternyata itu ada namanya kode TR5347. Ini ternyata kode rahasia dari Gubernur Hindia Belanda berupa koresponden rahasia kepada intelijen Belanda di Toba, ya, untuk menangkap Raja Singamaraja. Jadi ternyata rencana hubungan baik yang dijalin sedemikian rupa pada awalnya hanya sebagai taktik untuk menangkap Raja Singamaraja dengan mudahnya.
Raja Singaraja dengan mudahnya. Tapi mereka tidak sadar bahwa Raja Singaraja 12 begitu cerdas, sebagaimana diungkap Pangdam di dalam seminar kemarin ya, melalui Pak Men Ahli Bidang Sejarah Kolonel Polsan Situmorang ya, bahwa Raja Singaraja itu memang patriotisme sejati, satu-satunya raja yang tidak pernah ditawan di dalam masa perangnya. Saking cerdasnya, ya, saking cerdas. Dia bisa membaca situasi. Nilai jurnalisme yang ada di sini adalah Raja Singaraja memiliki 3 semacam talenta atau kekuatan. Ya, dia bisa membaca situasi, ya, dia bisa membaca situasi, dia bisa membaca gelagat, dan juga dia bisa mengerti firasat. Di satu sisi karena dia memang ada semacam pengetahuan yang lebih dibanding oleh orang-orang lain ketika itu. Jadi ini saya sebutkan dengan jurnalisme Mardenggan karena ketika ini terjadi ada upaya untuk Mardenggan hubungan baik antara Raja Singaraja ke-12 dengan pihak Belanda. Bagaimana pertama tadi disebut dia jurnalisme Hatoban, karena ketika itu Belanda juga menciptakan satu iklim bisnis untuk memperjualbelikan sejumlah orang Batak khususnya dari kalangan wanita menjadi budak yang terpusat tempoh hari di kawasan yang namanya itu ada kawasan hutan Silabit ya, di dekat Harenggawol, Desa Tongge dan Semenanjung Bage. Itu disebut dulu dengan bisnis Pambarobo. Jadi jurnalisme Hatoban ini dilatar belakangi dengan maraknya bisnis Pambarobo, yaitu semacam pembajakan untuk jual beli budak di masa itu. Dan yang ketiga, ini agak lebih menarik, namanya jurnalisme Pasoget, yang mungkin akan kita paparkan dalam kesempatan yang lebih bagus, yang lebih cukup, karena ada kisah-kisah dan ada inspirasi yang luar biasa dari sini untuk diangkat, dibahas, dan dirembukan, dibincangkan dalam satu forum khusus, karena bagaimanapun akan menarik dengan melibatkan kalangan lintas profesi. Tapi setidak-tidaknya bahwa jurnalisme, jurnalistik, dan inspirasi kemitraan dari Raja Singaraja ke-12 menjadi satu spirit baru yang sedikit banyaknya pasti akan memperbanyak energi, kekuatan di dalam profesionalisme, khususnya di kalangan jurnalistik Indonesia. Ternyata tidak hanya dari luar negeri kita bisa mendapatkan ilmu-ilmu jurnalistik, tapi juga dari dalam negeri, bahkan dari kampung halaman kita sendiri. Singaraja ke-12. Salam bineka untuk kita, salam serumpun, Horas, Jaya Indonesia, Jaya KIB Komite Independen Batak, dan Jayalah negeriku. Horas, Horas.